Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Cin dan hari ini saya ingin sharing pengalaman saya tentang kamera sinema dari Sony, yaitu Sony FX3. FX3 ini bukan kamera baru dan sudah kami review kurang lebih setahun yang lalu. Tapi baru-baru ini ada firmware update versi 2 yang membuat kamera ini terkesan jadi baru lagi dan sekarang semakin praktis untuk digunakan. Meskipun punya banyak kemiripan dengan kamera Sony Alpha seri A7S, sebenarnya FX3 ini adalah kamera yang dirancang lebih khusus untuk merekam video. Karena itulah dia termasuk dalam line up Sony Cinema. Dan FX3 ini adalah kamera sinema yang paling compact, yang paling mungil, dan harganya paling terjangkau dibandingkan dengan kamera sinema Sony lainnya. Ngomong-ngomong, karena update firmware ini, FX3 sekarang sudah Netflix approved loh. Artinya kamera ini sudah siap untuk memproduksi video-video original untuk Netflix. Kalau kita perhatikan, kamera-kamera yang telah disetujui oleh Netflix biasanya adalah kamera-kamera sinema terbaik di dunia. Oke, kita langsung bahas saja apa saja yang baru sebenarnya di firmware versi 2 ini. Pertama-tama, yang paling jelas kita lihat adalah menunya yang sekarang mirip sekali dengan kamera sinema Sony yang lain, yang bentuknya tile atau kotak-kotak, sehingga memudahkan kita untuk melihat setting penting secara langsung, dan kemudian mengubahnya juga gampang, yaitu dengan cara menyentuhnya atau menekan tombol. Display monitor sekarang sudah lebih jelas juga karena info-info setting sekarang tidak overlap dengan gambar ya, jadi tidak menutupi gambar lagi sehingga lebih jelas dan lebih akurat dalam komposisi foto atau video. Nah, kemudian alur kerja FX3 ini juga semakin mirip dengan keluarga kamera FX lainnya dengan adanya Cine AI dan juga LUT Shooting Monitoring. Yuk kita lihat dulu menu dan bagaimana caranya. Di menu Lock Shooting kini kita punya beberapa pilihan. Ya, salah satunya adalah Cine AI Mode, di mana dia itu mirip dengan kamera Cine Sony yang lain. Kita bisa pilih 2 base ISO, yaitu ISO 800 atau 12800. Kemudian ada Cine AI Quick, di mana kamera akan menentukan base ISO secara otomatis. Kemudian Flexible ISO Mode, itu kurang lebih mirip dengan kamera foto, di mana kita bisa mengatur ISO sesuai keinginan kita. Untuk LUT monitoring, sekarang kita bisa import LUT favorit kita lewat SD card, di mana kita bisa copy file cube tersebut ke dalam SD card di directory LUT. Dan kemudian di menu di kamera, di bagian color dan tone, kita bisa pilih import. Dan FX3 ini bisa menampung sampai dengan 16 LUT. Pastikan teman-teman sudah format SD card-nya melalui kamera FX3 ini supaya directory-nya sudah dipersiapkan khusus untuk ini. Kalau kita tidak ingin syuting dengan log gamma, kita juga bisa langsung apply LUT yang kita import dengan memilih di picture profile sesuai dengan keinginan kita. Nah, data setting LUT dan AI di kamera juga akan di-embed dalam file yang bentuknya metadata untuk memudahkan processing video di software Catalyst Browse ya dari Sony, atau bisa juga dari Adobe Premiere tapi via plugin Catalyst Prepare yang versi 2022 yang terbaru tentunya. Ada beberapa lagi fitur tambahan di FX3 ini. Function button kini bisa diakses dengan swiping up layar LCD. Ini sangat membantu saat tangan kita sedang memegang handle. Seperti FX6, FX3 ini sekarang sudah mendapatkan fungsi EF Assist atau Autofocus Assist. Jadi di saat setting autofocus, kita bisa fokus secara manual atau manual focus override dengan memutar ring manual focus. Nah, saat dilepas, autofocus akan berfungsi seperti biasanya. Fungsi ini akan memudahkan saat kita ingin memindahkan fokus antara satu subjek dengan yang lainnya dengan cepat dan juga akurat. Tambahan lagi, saat kita playback sebuah video, kita bisa menambahkan 2 jenis essence mark yang sangat memudahkan untuk menemukan posisi scene tertentu saat kita editing. Satu lagi yang penting bagi teman-teman yang profesional yang bekerja dengan beberapa kamera atau multicam, FX3 ini sekarang sudah mendukung sync time code. Kita tinggal hubungkan saja kabel dari kamera lain dan tidak perlu setting apa-apa lagi, langsung terhubung dan bisa sinkron. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya FX3, firmware update ini bisa di-download di webpage ini. Linknya teman-teman bisa dicek
di deskripsi video ini. Awalnya FX3 ini lebih mirip dengan kamera Sony Alpha 7S III ya. Tapi setelah firmware ini, FX3 menurut saya semakin mirip dengan keluarga kamera Sony yang Cinema. Banyaknya peningkatan fitur di kamera FX3 menandakan Sony sangat peduli terhadap teman-teman pengguna kamera Cinema FX dan mudah-mudahan kedepannya akan terus dikembangkan. Demikian info ini saya sampaikan, mudah-mudahan membantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.